Tahun 2001 akan selalu diingat sebagai masa kelam dalam sejarah Indonesia, khususnya untuk kota Sampit di Pulau Kalimantan. Pada tahun itu terjadi konflik berdarah antara masyarakat suku Dayak dan Madura. Tragedi ini kemudian juga dikenal sebagai konflik Sampit. Sebelum tragedi berdarah itu pecah, konflik antara kedua suku sebenarnya telah terjadi sejak lama. Tepatnya bermula pada tahun 1972, di mana seorang gadis Dayak dikabarkan menjadi korban pemerkosaan oleh orang Madura di Palangkaraya. Kejadian ini pun menimbulkan dendam yang mendalam bagi suku Dayak terhadap masyarakat suku Madura yang tinggal di Kalimantan. Pada 1982, muncul sebuah kasus pembunuhan oleh orang bersuku Madura. Kasus ini tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan sehingga meninggalkan luka emosional yang dalam bagi suku Dayak. Kasus-kasus kekerasan tersebut kemudian menyulut perasaan ketidakpuasan yang berkepanjangan, lalu memicu pertumbuhan dendam dan permusuhan antara dua kelompok ini. Selain itu, penyebab konflik Sampit juga berasal dari persaingan yang semakin intens antara warga Madura dan suku Dayak di kota itu. Suku Dayak merasa eksistensinya terancam oleh suku Madura yang kian intens menguasai semua sendi kehidupan di kota Sampit. Hal yang memperburuk situasi adalah adanya peraturan baru yang memberikan hak bagi warga Madura kontrol atas sektor industri komersial di provinsi tersebut. Dengan begitu, warga Madura mendapatkan kepuasan dan peluang ekonomi yang lebih besar. Peraturan ini lantas menjadi sumber konflik antara suku Madura dengan suku Dayak, yang merasa hak-hak dan kepentingan mereka terancam di tanahnya sendiri. Dengan demikian, latar belakang tragedi ini bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan akumulasi dari konflik yang tidak terselesaikan, ketidakpuasan, dan tindakan kekerasan selama bertahun-tahun. Tragedi bermula pada malam hari di kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, tepatnya pada Minggu dini hari, tanggal 18 Februari 2001, tepat pukul 1. Sekelompok warga Dayak menyerang rumah seorang warga Madura yang bernama Matayo, yang berada di Jalan Padat Karya. Setelah kejadian tersebut, 4 orang dinyatakan meninggal dunia, serta 1 orang luka berat, dan semuanya adalah warga Madura. Serangan yang diduga aksi balas dendam itu mendapat perlawanan. Pagi harinya, sekitar pukul 8 pagi, sejumlah warga Madura mendatangi rumah seorang warga Dayak yang bernama Timil, yang diduga menyembunyikan salah satu pelaku penyerangan. Saat itu, Timil berhasil diamankan polisi, tetapi warga Madura yang tak puas langsung membakar rumahnya. Warga Madura yang marah juga menyerang rumah kerabat dari warga Dayak dan menewaskan 3 penghuninya. Tak selang berapa lama dari kejadian tersebut, tepatnya pada pukul 12 siang, pasukan Brimopolda Kalimantan Selatan sebanyak 103 personel dengan kendali BKO Polda Kalteng tiba di Sampit. Namun situasi tak kunjung kondusif. Hingga pada keesokan harinya, tepatnya pada Senin 19 Februari, banyak ditemukan sejumlah jasad tergeletak di berbagai sudut kota Sampit. Demikian pula dengan aksi penyerangan rumah serta pembakaran kendaraan. Kondisi ini membuat Wakil Gubernur Kalimantan Tengah mengirimkan bantuan 276 personel TNI dari Yonif 631 atau ATG ke Sampit pada malam itu juga. Saat itu konflik situasi makin mencekam. Pada tanggal 18 dan 19 Februari 2001, kota Sampit sepenuhnya dikuasai warga Madura. Selama 2 hari sejak penyerangan rumah Matayo, warga Madura berhasil bertahan, bahkan berani melakukan sweeping terhadap pemukiman warga Dayak. Namun kondisi ini berbalik pada tanggal 20 Februari 2001 ketika sejumlah besar warga Dayak dari luar kota berdatangan ke Sampit. Warga Dayak pedalaman dari berbagai lokasi daerah seperti Seruyan, Ratu Apulut, Perenggean, Katingan Hilir, bahkan Barito berdatangan ke kota Sampit melalui hilir sungai Mentaya dekat pelabuhan. Ratusan warga Dayak itu menyusup ke daerah Bamang dan sekitarnya yang merupakan pusat pemukiman warga Madura. Mereka mampu memukul balik warga Madura yang terkonsentrasi di berbagai sudut jalan Sampit. Pada saat itu, kota Sampit dilumuri darah saking hebatnya konflik yang terjadi. Akibat konflik ini banyak korban jiwa dan kerusakan dari kedua belah pihak. Diperkirakan jumlah korban konflik Sampit yang meninggal mencapai 469 orang, sementara 108.000 orang terpaksa mengungsi. Di samping itu terdapat 192 rumah dibakar
748 rumah dirusak, 16 mobil dan 43 sepeda motor hancur. Selain itu, ribuan orang mengungsi dan harta benda mereka ludes terbakar. Hal ini meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat setempat. Konflik ini juga merusak tatanan sosial dan menimbulkan trauma psikologis bagi para korban. Konflik Sampit menjadi pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi antar kelompok. Konflik yang didasari oleh perbedaan etnis, budaya, atau kepentingan dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi semua pihak.